Ayo, keluar, keluar. Nanti kamar ibu dipenuhi oleh aura-aura negatif yang kamu bawa. Maaf, Bunda. Aku hanya ingin menanyakan. Apakah Bunda tahu siapa yang menaruh cabai dan jeruk di bawah tempat tidur aku dan Rehan? Gawat. Najwa sudah melihat benda yang akan saya jadikan sebagai sesaji tolak bala itu. Rehan bisa marah kalau tahu saya berhubungan dengan dunia gaib. Bunda, tolong jawab pertanyaan aku. Apa Bunda tahu siapa yang menaruhnya? Karena di rumah ini cuma ada 3 orang, yaitu aku, Bunda, dan juga Rehan. Dan aku rasa Rehan nggak mungkin menaruh barang seperti itu di kamar kami. Aku harap benda itu nggak ada kaitannya dengan dunia mistik. Karena Bunda tahu kan, hal itu dilarang oleh agama kita. Karena itu sama saja dengan mempersekutukan Allah. Jadi kamu menuduh ibu melakukan perbuatan musyrik? Enggak, Bunda. Aku sama sekali nggak menuduh Bunda. Tapi hanya saja di rumah ini kan cuma ada 3 orang. Hanya ada Bunda, aku dan juga Rehan. Dan aku yakin Rehan nggak mungkin menaruh benda itu di kamar kami. Jadi kamu benar-benar menuduh ibu melakukan hal seperti itu? Memangnya kamu pikir ibu ini nggak punya kerjaan? Aku sama sekali nggak menuduh Bunda. Aku hanya berharap siapapun orang yang melakukan hal itu, semoga dia segera bertaubat dan meminta ampun dengan apa yang sudah dilakukannya. Kamu salah, Najwa. Seharusnya kamu itu yang harus bertobat lebih dulu. Sebab kamu adalah biang keladi semua persoalan di rumah ini. Dan hati kamu itu dipenuhi dengan rasa dengki dan iri. Kamu harusnya introspeksi diri dulu sebelum kamu menilai orang lain. Iya, Bunda. Permisi, Assalamualaikum. Pasar, pasar Minggu aja ganjar. Ayo dong lagi masuk. Yo, eskosep. Rajo, rambutan jonggol. Ayo. Pasar Minggu aja ganjar. Ayo. Yo, eskosep. Ayo. Apa lo lihat-lihat? Nih, gue kasih duit sama lo. Ya. Lo semua keluar dari angkot ini. Cari angkot yang lain. Keluar. Cepat. Makasih ya, Bu. Lah. Mau kemana ini? Lah, bagaimana ceritanya? Entar dulu, berhenti. Nyanya, ngapain lo? Usir penumpang gua suruh turun segala. Jangan ikut campur urusan orang ya. Lo mau duit? Nih, gue kasih duit sama lo. Mau? Gue kena Bang Dian. Lu jangan macam-macam ya. Seenaknya aja lo penumpang air lu turunin. Ayo nggak bisa setoran nih kayak begini. Kenapa? Hah? Kenapa? Udah, Mami ngapain sih bikin keributan di sini? Buat ini Mami aku. Maaf Bang, Ayo kagak tahu. Tapi dia udah bikin rugi kita Bang. Penumpang kita kasih duit semuanya sama dia Bang. Terus pada turun semuanya Bang. Sik lo. Biarin aja Dion. Mami sengaja supaya kamu nggak dapat setoran, nggak dapat penghasilan. Mami mau kamu stop jadi sopir angkot. Mami kok kayak gitu sih sama anak sendiri? Mami sedang lihat aku rugi. Aku ini sedang mencari rezeki halal, Mi. Mau uang halal, uang receh, uang kertas, Mami nggak peduli Dion. Mami masih sanggup kasih kamu makan 3 kali sehari. Kalau perlu Mami masih sanggup beliin kamu mobil sport. Pokoknya Mami nggak rela kamu tinggal di angkot busuk. Seperti ini. Bang, sepi Bang, gimana dong Bang? Pak, target saya sudah melihat kalung penukar kesialan itu. Apa khasiatnya masih bekerja? Tapi target ibu tidak membuang kalung itu kan? Enggak dibuang. Tempatnya masih di bawah tempat tidur kok. Astagfirullahaladzim. Benar dugaanku. Kenapa Bunda menjadi percaya pada hal-hal musyrik seperti ini? Nauzubillahi min zalik. Kalau begitu, ibu tenang saja. Alat itu sudah mulai bekerja. Tapi apa buktinya kalau alat itu sekarang ini sudah mulai bekerja?
Buktinya, target ibu sudah melihat kalung itu tetapi tidak membuangnya. Lalu bagaimana dengan kekuatan gaib yang bisa melakukan penukaran kesialan itu? Apakah sekarang ini sudah mulai bekerja? Tentu. Pak, teleponnya sudah dulu ya. Maklum, di rumah ini banyak telinga yang bisa mendengar. Sebentar lagi, saya akan dapatkan keberuntungan itu. Marita! Kamu kenapa sih? Apa yang bikin mereka bertengkar? Apa yang bikin Rehan dan Najwa bertengkar? Maksud kamu? Emang aku tahu apa tentang mereka? Kamu pura-pura nggak tahu? Atau kamu sembunyi sesuatu? Sekarang kamu kasih tahu sama aku. Apa yang menyebabkan mereka berdua salah paham? Aldi, mereka yang bertengkar kok aku yang ditanyain? Rehan bilang sendiri, kalau kamulah yang tahu jawabannya, kenapa sampai mereka berdua salah paham? Aldi, mendingan kamu tanya sama Najwa sendiri ya. Sekalian kamu nunjukin simpati kamu sama dia. Tolong jangan bikin aku lebih marah lagi. Jawab dengan jujur. Apa yang kamu bilang ke Rehan sampai mereka berdua bertengkar? Jawab sekarang! Terlalu banget nih si Rehan. Dia ngejebak aku untuk ngomong langsung ke Aldi. Tapi enggak, Aldi nggak boleh tahu apa yang membuat Rehan kesel. Aldi, aku cuma bilang sama dia kalau kamu adalah cinta sejatinya Najwa. Cuma itu aja. Kamu nggak ada bicara lain-lain? Enggak, itu aja kok. Dan emang bener kan? Semuanya jelas-jelas tertulis dalam diary-nya Najwa. Kenapa cuma kalimat sesimpel itu bikin dia jadi marah? Sampai mereka berdua salah paham. Bagus. Aldi salah pengertian lagi. Aku akan membuat Aldi dan Rehan selalu berada di posisi salah paham. Kalau bisa, untuk selamanya. Kenapa ibu mertuaku berani melakukan semua ini? Padahal itu adalah perbuatan musyrik. Dan Engkau paling membenci perbuatan itu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan ibu mertuaku. Assalamualaikum. Najwa? Waalaikumsalam. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gini? Karena baru saja aku melihat wajahmu dengan tatapan yang kosong. Kamu melamun ya? Soal apa? Enggak kok, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang aku pikirin kok. Kamu yakin? Tidak ada yang mengganggu pikiranmu? Iya. Ya udah, aku siapin makan malam dulu buat kamu ya. Kalau kamu meluk aku kayak gini, aku nanti nggak bisa siapin makan malam buat kamu. Katakan dulu apa yang kamu pikirkan. Kalau tidak... Kalau tidak, kita akan begini sampai pagi. Yang penting aku bisa memelukmu terus begini. Ya udah, sekarang kamu mandi dulu. Kenapa? Kenapa? Aku bau keringat ya? Ah, tidak, aku tidak bau keringat. Oke. Baik, aku mandi sebentar. Kemudian, bagaimana? Ini bau aneh apa ya? Baunya seperti bau jeruk busuk. Siapa yang meletakkan jeruk busuk di sini? Pak Najwa yang melakukannya. Ini kan bukan tempatnya.
Najwa? Najwa? Iya, Rey. Aku mencium bau yang tidak enak. Seperti jeruk busuk baunya. Masa sih? Aku nggak nyium apa-apa. Kamu tidak mencium? Aneh. Kamu tahu perbuatan siapa ini? Apa ini? Ada-ada saja. Aku benar-benar nggak tahu, Rey. Kenapa ada orang melakukan ini? Katakan, Najwa, siapa yang melakukannya? Hanya ada kita bertiga di sini. Dan aku yakin bukan kamu. Apa ibuku? Rehan, aku mohon. Sebaiknya kamu bicarakan masalah ini baik-baik sama ibu kamu. Ingat ya, kita nggak boleh suuzon. Kamu juga jangan langsung menuduh ibu kamu. Ini tidak benar. Aku harus tahu pelakunya. Katakan, apa ini dan kenapa bisa ada di kamarku? Pasti Najwa yang sudah menunjukkan benda itu pada Rehan. Rehan sudah memindahkan kalung penukar sial itu dari tempatnya semula. Dan kini dia malah mempertanyakannya sama saya. Aku sedang bertanya pada ibu. Tolong dijawab, apa ini? Kenapa bisa ada di kamarku? Apa alasannya? Karena ini sangat tidak betul. Dan tidak seharusnya hal ini dilakukan. Karena ini sama saja menunjukkan bahwa ibu tidak percaya pada Allah. Rehan, berhenti kamu menceramahi ibu. Ibu sudah bosan dengarkan semua nasihat kamu. Lagi pula, tega benar kamu menuduh ibu. Untuk apa ibu taruh cabai dan jeruk di kamar kamu? Memangnya ibu kurang kerjaan? Lalu siapa yang melakukannya? Coba kamu tanyakan sama Najwa, istri kamu yang munafik itu. Kamu tahu sendiri kan, Rehan? Ingat, Najwa itu adalah anaknya Ibu Hasnah yang suka sekali menggunakan ilmu-ilmu gaib. Pasti ini adalah perbuatan Ibu Hasnah supaya kamu bertekuk lutut pada istri kamu itu. Tuh, tanya aja sama Najwa. Pasti dia melakukannya. Soalnya kan Najwa itu suka sekali menggunakan jampi-jam. Ibu, cukup. Jangan menyalahkan Najwa lagi. Sekarang katakan siapa yang melakukan ini. Kalau tidak, aku bisa mengambil tindakan sangat tegas. Aku tidak bisa terima orang di rumah kita melakukan tindakan yang musyrik seperti ini. Jadi sekarang ibu harus katakan siapa orangnya. Baiklah, Rehan. Ibu mengaku. Ibu memang pergi ke orang pintar. Dan dia memberikan cabai dan jeruk nipis itu kepada ibu. Katanya benda itu bisa menukar kesialan Najwa menjadi keberuntungan untuk ibu. Lalu dengan siapa? Ibu ke tempat orang pintar yang ibu bilang. Ibu pergi sendiri. Tapi apa? Tapi Anita yang telah memberikan alamatnya kepada ibu. Ini tidak benar. Anita semakin keterlaluan. Aku harus bicara. Aku harus bicara soal ini dengan Aldi. Najwa, jangan biarkan Rehan pergi. Kalau nanti Rehan pergi dan memarahi Anita, kasihan Anita kan sedang hamil. Pokoknya, aku harus bicara. Kali ini, aku harus bicara dengan Aldi. Rehan.
Rehan, aku mohon, Rehan. Kamu bisa bicara sama Anita lain kali. Najwa, aku minta. Jangan hentikan aku sekarang. Jangan. Rehan, kamu harus ingat saat ini Anita itu sedang hamil. Aku takut terjadi sesuatu dengan kandungannya. Yang dilakukan Anita sudah kelewat batas. Dia harus tahu yang dia lakukan itu keliru. Astagfirullahaladzim, Rehan. Kendalikan emosi kamu. Sekarang udah malam lagi pula. Sekarang Aldi dan Anita pasti sedang tidur. Aku tidak peduli. Aldi harus tahu. Aldi harus tahu perbuatan istrinya itu. Kali ini aku tidak bisa diam saja. Najwa, jangan tahan aku. Aku harus pergi. Apa kamu udah mikirin soal nama dari anak ini? Kita belum kepikiran loh ya. Assalamualaikum, Aldi. Itu kan suaranya Rehan. Aldi, ada hal penting yang harus aku bicarakan padamu. Beneran itu Rehan. Aku bukain pintu ya. Aldi, jangan. Aku takut kalian berantem gara-gara Najwa lagi. Aku cuma bukain pintu. Kamu tunggu aja di sini. Tapi aku boleh ikut ya? Kalau dia datang malam-malam kayak gini pasti ada sesuatu. Rehan nyari aku, bukan kamu. Aduh, kok perasaan aku nggak enak ya? Jangan sampai Rehan datang buat ngadu sama Aldi. Rehan, kenapa nggak bilang kalau mau kemari? Ayo masuk. Tidak, Aldi. Rasanya aku tidak akan lama-lama di sini. Cuma ada hal penting yang harus aku bicarakan. Dan hal ini keterlaluan. Soal apa? Pertama-tama, Anita sudah memberikan alamat orang pintar pada ibuku supaya ibuku bisa mendatanginya, dan tujuan utamanya adalah mengganggu ketenangan rumah tanggaku dengan Najwa. Tapi setahu aku Anita dengan Najwa kan teman baik. Tapi sebaiknya kamu tanyakan pada Anita supaya dia bisa menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah. Anita! 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 Sini! Aldi, kamu udah masih teriak-teriak? Sekarang juga kamu jelasin di hadapan kita berdua. Apa betul? Kamu ngasih alamat paranormal atau orang pintar lah apa itu ke Ibu Priyanka? Iya. Ngomong apa sih, aku nggak ngerti. Kamu kan tahu aku paling anti sama yang mistik-mistik gitu. Tapi Rehan bilang, Ibu Priyanka menggunakan jasa orang itu untuk menghancurkan rumah tangga Rehan dan juga Najwa. Dan itu atas saran dari kamu. Kalian semua dengar ya? Buat apa aku ngancurin rumah tangga orang? Aku bahagia sama kamu, aku cinta sama kamu. Lagian, bukannya dari dulu ya, Ibu Priyanka nggak suka sama pernikahan mereka. Apa salah aku juga, Rehan? Jadi kamu sama sekali tidak mengasih alamat itu ke Ibu Priyanka? Ya enggak lah, Aldi. Alamat dukun itu bisa didapat dari iklan di koran atau buku telepon juga ada, Al. Baiklah. Mungkin aku sudah salah mengerti dan aku minta maaf untuk itu. Tapi masalah yang kedua yang ingin aku tanyakan pada Anita adalah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa kamu sangat ingin menciptakan keretakan antara aku dengan Najwa. Dengan mengatakan bahwa Aldi cinta sejatinya Najwa. Kamu bilang itu ke Rehan? Berani kamu bilang begitu sama Rehan? Aldi, aku mohon kamu jangan percaya sama kata-kata dia itu fitnah. Aku tidak mengada-ada. Kamu sudah mengganggu ketenangan rumah kami. Sebelumnya kamu sudah mencoba mendekati aku, dan kamu menciptakan masalah antara aku dengan Najwa. Kamu salah, Rehan. Aku deketin kamu sama Najwa itu karena kalian itu sahabatnya Aldi. Buat apa coba aku deketin kamu? Aku udah punya suami, aku cinta. Diam, Mama.
Aku lebih percaya ucapannya Rehan daripada kamu. Kamu sudah sungguh-sungguh keterlaluan. Kalau sampai kamu mengganggu hubungan mereka, itu sama saja kamu ngerusak kebahagiaan Najwa dan juga Rehan. Aldi, tenang. Jangan mudah mengangkat tangan. Tapi dia udah benar-benar keterlaluan. Aku juga tidak menginginkan dia melakukan hal seperti ini. Apa yang kamu lakukan, itu sudah merusak nama baik. Apalagi kamu mau merusak persahabatan aku dengan Rehan. Aku sama sekali nggak bisa terima, Anita. Tapi, tetap saja Aldi. Ini tidak benar. Mungkin kamu seharusnya memberitahu dia secara baik-baik. Supaya dia bisa mengerti bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah tidak benar, Aldi. Apalagi melihat kondisinya yang sedang hamil. Pikirkan baik-baik. Sekarang juga, kamu ikut aku masuk. Nanti aku mohon kamu percaya sama aku. Aku ngelakuin ini semua supaya kamu bahagia. Mami bantu aku, dong. Diam, Mel. Aku bilang kamu ikut aku masuk. Sekarang! Sekarang kamu ketahuan belangnya, Anita. Rasakan kamu, Anita. Itu akibat karena kamu berjalan sendirian dengan rencana kamu. Kamu gak akan bisa mendapatkan apa yang kamu mau tanpa bantuan dari Mami dan Dion. Maaf, Mami Hilda. Aku sudah mengganggu ketenangan di rumah ini. Aku harus pulang sekarang. Maaf. Ya, Bapak. Tanpa aku harus melakukannya, hubungan mereka makin berantakan. Ibu, tolong jangan anggap yang kukatakan sebagai ucapan anak durhaka. Semua itu demi kebaikan ibu. Karena aku sayang pada ibu, sangat menghormati ibu. Karena itulah aku mengatakan semua ini. Kalau kamu itu memang benar-benar sayang sama ibu, penuhi permintaan ibu. Ceraikan Najwa itu. Tapi kenapa aku harus menceraikan Najwa? Dia sama sekali tidak berbuat salah. Dan pernikahan bukan untuk main-main, Bu. Lagi pula, aku tidak bisa menceraikan Najwa begitu saja. Hati kamu itu sudah benar-benar buta. Kamu sekarang sudah tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Kalau memang aku salah seperti ibu bilang, katakan apa yang salah. Koreksi aku. Tapi tolong jangan ke tempat orang pintar atau ke tempat paranormal seperti yang ibu lakukan. Itu sangat tidak benar. Itu dosa besar. Dengar, Rehan. Sampai kapanpun, ibu akan terus berusaha memisahkan kamu dari Najwa. Kalau perlu, ibu akan mencari dukun yang paling hebat di dunia untuk memisahkan kamu dari perempuan munafik itu. Kalau itu yang ibu inginkan, maka sebaiknya silahkan mencari tempat tinggal yang memang sesuai untuk ibu. Cari rumah yang lebih baik dari rumah ini. Jadi, kamu mengusir ibu kandung kamu sendiri demi perempuan munafik itu, Rehan. Bukan itu yang aku maksudkan. Aku minta maaf. Tapi aku hanya ingin bilang bahwa yang ibu lakukan itu salah. Aku hanya menegakkan kebenaran di rumahku, bukan yang lain. Baiklah, Rehan. Kalau memang itu mau kamu, besok pagi juga ibu akan kembali ke India. Dan jangan berharap kamu bisa bertemu dengan ibu lagi. Kalau perlu, sampai kapanpun, ibu tidak akan pernah datang lagi ke Indonesia.
Tidak ada alasan lagi bagi ibu untuk tinggal di rumah ini. Rumah ini seperti neraka bagi ibu. Ibu sekarang juga mau kembali ke India. Bunda, aku mohon Bunda. Tolong maafin aku dan juga Rehan. Aku yakin tadi Rehan gak bermaksud bicara seperti itu sama Bunda. Jangan munafik kamu, Najwa. Ini kan sebetulnya yang kamu inginkan. Gara-gara hasutan lidah berbisa kamu itu. Rehan tega mengusir ibu kandungnya sendiri. Puas kamu, Najwa. Puas! Bunda, aku mohon, Bunda. Aku mohon. Tolong maafin Rehan dan juga maafin aku, Bunda. Aku sama sekali gak bermaksud seperti itu sama Bunda. Apapun kesalahan kami, tolong maafin kami, Bunda. Kamu pikir semudah itu bisa kamu minta maaf? Tidak bisa. Ibu akan pergi. Tapi kamu jangan pikir bahwa ini adalah kemenangan kamu. Ibu akan balas dendam sama kamu. Ada saatnya kamu akan menerima hukuman dari ibu. Dan itu lebih kejam dari yang selama ini pernah kamu terima. Ibu, cukup. Tolong, jangan lampiaskan kemarahan ibu pada Najwa. Rehan, untuk apa kamu mendatangi ibu? Kalau kamu cuma ingin membela perempuan mandul ini. Di mana penyesalan kamu setelah semalam kamu memaki-maki ibu? Hah? Di mana? Ibu jangan salah paham. Bukan begitu. Aku sebagai anak hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang ibu lakukan itu salah. Jadi kalau bukan aku yang melakukan, terus siapa yang akan mengingatkan? Seharusnya kamu tidak menceramahi ibu. Tapi kamu itu harus menceramahi istri kamu ini. Istri kamu yang munafik. Ibu itu sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, Rehan. Dan ibu yakin ibu tidak pernah salah. Ibu, tolonglah. Aku minta maaf. Maaf atas yang kusampaikan. Tapi aku tidak bermaksud begitu. Bukan bermaksud menceramahi. Jadi aku minta tolong maafkan aku dan jangan kemana-mana. Jangan sentuh ibu, Rehan. Semalam kamu yang meminta ibu untuk pergi. Sekarang ibu akan pergi. Lepaskan tangan ibu. Ibu tidak sudi kamu sentuh. Bunda, aku mohon Bunda tolong maafin Rehan. Kenapa kamu minta maaf untuk Rehan? Sebenarnya ini kan yang kamu inginkan. Kamu menginginkan ibu pergi dari sini. Dan kamu itu sudah menghasut anak saya untuk melawan ibu kandungnya sendiri. Seharusnya kamu itu senang kan melihat ibu pergi dari sini. Itu kan yang kamu inginkan selama ini. Enggak, Bunda. Aku justru ingin Bunda dan Rehan itu selalu berdamai. Aku mohon tolong maafin aku dan juga Rehan. Bunda tetaplah tinggal di sini. Aku nggak mau kalau Bunda pergi, Rehan pasti akan sedih. Diam kamu. Saya tidak sudi melihat wajah bermuka dua kamu itu. Sana, jauh dari saya. Astagfirullah, Najwa. Kamu tidak apa-apa? Sekarang ibu akan pergi. Dan kalian berdua jangan pernah coba-coba cari ibu lagi. Seumur hidup, ibu tidak akan mau menemui kalian lagi. Ingat itu. Ibu tolong, ibu jangan pergi. Rehan, tolong kamu sekarang kejar Bunda. Aduh. Najwa, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa, Najwa? Ayo bangun. Kita ke dalam. Kamu tega sama ibu, nak. Rehan, kamu tega sekali sama ibu, nak. Kamu mau ngusir ibu dari rumah karena istri kamu Najwa itu. Rehan, kamu jahat sekali sama ibu, nak. Bu, ibu ada apa? Kok ibu nangis di sini? Cerita sama kami, Bu. Kenapa nangis di sini, Bu? Kenapa begitu banyak orang di sini? Saya bisa memanfaatkan orang-orang ini. Bu, ibu kenapa, Bu? Ya, Bu, kenapa nangis di sini? Saya diusir oleh anak saya dari rumah saya. Astagfirullahaladzim. Anak saya dipengaruhi oleh istrinya yang munafik dan bermuka dua itu.
Kasihan banget ibu ini ya. Iya. Jahat banget anaknya ya. Dasar anak durhaka. Sebelumnya anak saya itu anak yang sangat baik. Tapi setelah dia menikah dengan perempuan itu, dia jadi jahat sama saya. Sampai saya diusir dari rumah karena istrinya yang iri dan dengki sama saya. Sekarang kita samperin aja ke rumahnya. Udah, samperin aja yuk. Yaudah, Pak. Ibu rumahnya di mana? Iya Bu, rumahnya di mana Bu? Rumahnya di kontrakan Manggis. Di kontrakan Manggis. Yaudah Pak, diurusin deh. Udah. Biar tahu rasa kalian berdua. Kalian tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Saya, Priyanka. Kakimu sudah tidak apa-apa? Masih terasa sakit? Ini, minum tehnya. Rehan, aku rasa kamu sedikit berlebihan bertindak seperti itu sama ibu. Rehan, seorang ibu itu hatinya sangat lembut. Kamu gak seharusnya berkata seperti itu sama ibu kamu. Aku bingung harus bagaimana. Pasti ibu kamu sangat tersinggung dengan apa yang kamu katakan. Tapi kita harus cari ibu kamu. Paling enggak, kita tahu kemana ibu kamu pergi. Aku takut terjadi sesuatu. Aku bingung bagaimana harus menyikapinya. Mungkin memang sebaiknya ibu pergi sekarang. Mungkin dengan begitu ibu sadar bahwa yang dilakukan keliru. Tapi kita harus mengejar ibu kamu. Paling enggak kita tahu di mana keberadaan ibu kamu sekarang. Bapak, ibu ada apa ini? Ini orangnya nih. Kalian itu anak durhaka. Bisa masuk neraka tahu? Benar, nggak punya perasaan. Iya, suami istri nggak punya perasaan. Maaf, tapi sungguh kami tidak tahu ada apa sebenarnya. Kenapa kalian marah-marah? Lu bener-bener keterlaluan lu ya. Ingat nggak lu? Itu siapa itu? Itu ibu lu. Tega-teganya lu ngusir ibu lu sendiri. Kalau nggak ada dia, nggak mungkin lu lahir ke dunia. Iya, benar tuh. Astagfirullahaladzim, ini ada apa sih sebenarnya? Bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Saya tidak pernah mengusir ibu saya dari rumah ini. Yang terjadi adalah kesalahpahaman. Jadi, tolong tenang. Sekarang, tolong tunjukkan kami di mana ibu kami berada. Ibu kamu sekarang sedang menangis di depan warung. Dia sudah seperti gembel. Betul tuh. Kasihan tuh. Kita aja tuh. Kita sekarang juga mesti ke sana. Ya, baik. Aku pergi sendiri. Kamu tunggu di sini. Nggak mau, aku harus ikut sama kamu. Baiklah, ayo. Ibu, aku kan sudah bilang ibu jangan pergi. Ayo, kita pulang sekarang. Rehan, kan kamu yang telah mengusir ibu. Karena kamu lebih membela istri kamu yang munafik ini. Dia ini sangat iri dan dengki dengan ibu. Sehingga dia menghasut kamu supaya kamu mengusir ibu keluar dari rumah. Sampai ibu tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Ibu jangan bersikap seperti ini. Tidak pantas dilihat orang. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Tidak, Rehan. Ibu tidak mau pulang sebelum istri kamu ini minta maaf pada ibu. Kalau perlu dia harus bersujud pada ibu. Tapi, bukankah aku yang sudah membuat ibu pergi? Lalu, kenapa sekarang Najwa yang harus minta maaf? Kalian lihat sendiri kan anak saya ini. Ini suami takut istri. Walaupun istrinya salah, anak saya itu tidak ingin supaya istrinya minta maaf. Makanya jadi suami itu yang tegas dong. Iya, jangan mau dihasut istri. Kok suami takut istri? Bunda, aku minta maaf, Bunda. Aku mohon Bunda sekarang pulang ke rumah, kita bicarakan semuanya di rumah. Kan kamu yang sudah menghasut Rehan hingga dia tega mengusir ibu kandungnya sendiri. Kamu yang menghasut Rehan. Aku benar-benar minta maaf, Bunda. Sekarang kita pulang ya, Bunda. Kita bicarakan semuanya di rumah. Kamu malu kan? Hah? Pasti kamu malu. Karena kebusukan hati kamu sekarang diketahui oleh semua orang. Ya kan? Ibu, ayo kita pulang sekarang. Kan tidak enak jika orang-orang melihat ibu marah-marah begini. Tapi kamu harus benar-benar berjanji pada ibu
bahwa kamu tidak akan pernah lagi mengusir ibu dari rumah. Kamu harus berjanji, Rehan. Iya, aku berjanji iya. Tapi kami berdua juga tidak ingin ibu keluar dari rumah. Ayo kita pulang. Ayo, Bunda. Ayo kita pulang. Biar... Udah nggak apa-apa. Kamu gandeng ibu aja biar aku yang bawa kopernya. Ayo, Bu. Nanti kamu jangan gitu sama aku. Kamu harus kasihan sama aku. Aku lagi hamil besar. Kamu mau pura-pura menangis. Aku ngelakuin ini semua. Itu adalah hukuman buat kamu. Karena kamu sudah mempermainkan kepercayaan aku, Anita. Tapi aku nggak salah. Aku ngelakuin ini semua buat kamu. Aku pengen kamu bahagia. Cukup! Kamu tidak perlu mengatur soal cinta aku. Isi perasaan aku. Cuma aku yang tahu. Dan ingat, itu bukan urusan kamu sama sekali. Aku ingin bahagia. Itu urusan aku. Dan aku akan mengatur kebahagiaan aku tanpa melibatkan Najwa. Kamu lihat aku. Angkat muka kamu. Dengar aku baik-baik. Ini terakhir kalinya aku mendengar ada percekcokan antara Rehan dan Najwa gara-gara kamu. Dan satu hal yang harus kamu tahu. Aku bukan tipe manusia yang ingin bahagia di atas penderitaan orang lain. Aku bukan kamu. Jadi tolong kamu mulai hari ini tidak boleh macam-macam lagi. Kamu harus ingat, Aldi. Aku udah banyak berkorban buat kamu. Aku tidak peduli dengan apapun pengorbanan kamu. Tapi mulai hari ini, aku akan bikin peraturan soal pernikahan kita. Kamu terhitung hari ini juga tidak boleh keluar rumah tanpa pengawalan dari aku. Atau kamu tanggung akibatnya. Aldi, kamu pasti nggak serius kan ngomong kayak gitu. Mana mungkin kamu setega itu sama aku. Kamu pikir aku tidak tega? Aku ngelakuin ini semua demi kebaikan kamu dan menghindarkan kamu dari perbuatan dosa yang sudah kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ingat ya, tawaran ini tidak ada negosiasi. Kalau sampai kamu macam-macam, aku akan bawa anak ini pergi sejauh mungkin dari kamu. Dan kamu akan tinggal sendirian. Kamu ngancam aku. Ini bukan ancaman, Anita. Ini adalah niat baik aku untuk kamu. Biar kamu tidak tambah berdosa lagi. Cuma ini satu-satunya cara. Aku nggak bisa ngasarin kamu. Tapi kalau kamu sampai keluar rumah tanpa seizin aku, kamu tahu kan apa yang bisa aku lakukan? Adi, kamu nggak serius kan? Kamu nggak bisa gini. Adi, buka pintunya. Adi, kamu nggak bisa giniin aku. Aku bukan tahanan. Buka pintunya, Adi. Adi, dasar cowok nggak bertanggung jawab. Ciat, aku minta tolong jagain Anita ya. Kamu minta tolong aku untuk jagain Anita? Emangnya aku nggak ada kerjaan lain apa? Kamu mendingan saya bodyguard aja deh. Aku minta tolong dengan serius, bukan bercanda. Kalau Anita keluar nanti, bisa-bisa dia gangguin Rehan lagi. Dan dia bisa nyakitin Najwa. Aldi, tolong kamu urusin istri kamu sendiri. Aku nggak mau ikut campur sama urusan kalian. Jadi kamu sama sekali tidak bisa dimintain tolong? Kalau kamu minta tolong yang lain, aku sih nggak masalah. Tapi kalau kamu menyuruh aku untuk menjaga istri kamu yang licik itu, aku nggak mau. Aku nggak mau dia mengadu domba kita berdua. Aku udah capek bertengkar sama kamu terus, Aldi. Oke, asal kamu tahu. Kalau sampai Anita keluar dan dia datang ke rumahnya Najwa, dia bisa nyakitin Najwa. Aldi, mau kemana? Mau ngantor. Halo, aku minta sekarang kamu ke taman. Taman yang biasa ya, kamu tahu kan di mana? Sebelum aku datang, kamu jangan pergi ya. Semua ini gara-gara Najwa. Aku jadi sengsara gara-gara Najwa. Tunggu aja. Aku akan menyingkirkan kamu dari dunia. Aldi, ruangannya boleh kamu kunci. Tapi aku masih banyak cara untuk keluar. Akhirnya aku berhasil kabur dari rumah. Sekarang harus bikin perhitungan sama Najwa. Mana lagi taksi? Mbak, ojek, Mbak. Oh iya, boleh. Mbak, mau ke rumah sakit? Mas, nggak usah banyak nanya. Nanti aku kasih tahu ya. Iya. Udah, Mbak? Iya, berangkat.
amat ya? Pokoknya aku harus kerja lebih keras lagi untuk nambahin setoran aku buat sewa angkot ini. Hari ini kok sepi banget lagi. Itu Anita. Gak salah lagi, itu Anita. Dia pasti kabur dari rumah dan sedang merencanakan untuk menyakiti Najwa. Aku harus kejar dia. Pak, sini aja ya. Iya, Mbak. Di sini, Mbak? Iya. Iya. Hati-hati, Mbak. Iya. Makasih, Mbak. Anita ngapain ke taman? Sepertinya dia janji ketemu sama seseorang. Tapi siapa? Siapa itu? Dan apa yang sedang mereka bicarakan? Kalian udah tahu kan tugas kalian masing-masing? Udah, Bos. Baik, Bos. Kita semua akan menjalankan semua perintah Bos dengan sempurna. Ingat ya, target kalian itu Najwa, bukan yang lain. Dan aku nggak mau gagal. Baik, Bos. Oke. Siap, Bos. Pokoknya dia harus mati. Aku nggak peduli gimana caranya, tapi dia harus mati. Baik, Bos. Ternyata benar. Anita ingin mencelakai Najwa. Bagaimana dengan pembayarannya, Bos? Pembayaran? Kalian kan kenal aku. Aku pasti transfer kok. Yang penting kalian lakukan tugas kalian. Dan jangan meninggalkan jejak. Baik, Bos. Tenang aja, Bos. Sayangnya itu nggak akan terjadi. Aku nggak akan membiarkan kamu untuk mencelakai Najwa. Jion, kamu ngapain kesini? Aku kesini untuk menghentikan semua rencana busuk kamu. Dan aku nggak akan membiarkan kedua anak buah kamu untuk menyentuh Najwa sedikit sekalipun. Gawat kalau sampai Dion nangkep aku dan kembaliin aku ke rumah Aldi. Aku harus bisa kabur. Kalian berdua ingat ya, kalau Najwa sampai kenapa-napa, kalian berdua yang aku mati. Ingat itu. Jangan ikut campur urusan gua, lo. Pergi lu sekarang. Bos, Abe, cabut. Anita. Anita! 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 Jangan kabur kamu, Anita! Sial, kenapa Dion tiba-tiba bisa muncul sih? Bikin gagal lagi rencanaku. Anita! Jangan pernah kamu mendekati Najwa, Anita! 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 Anita, kamu nggak apa-apa kan? Mana yang sakit, Anita? Terus aku sakit banget. Ya, kamu tahan dulu, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Ya, ayo. Anita, kamu tahan sebentar. Kamu harus tahan demi anak kamu, ya. Sekarang kita ke rumah sakit, oke? Aku telepon Aldi dulu. Cepetan, Dion. Sabar, Anita, sabar. Halo, assalamualaikum, Aldi. Aldi, sekarang aku mau ke rumah sakit sama Anita. Kandungannya bermasalah. Apa? Bermasalah gimana? Pokoknya sekarang dia harus segera ditangani sama dokter. Ya, kamu ke sana ya. Oke.
yang terjadi dengan kandungan aku? Air ketuban Bu Anita ini sudah pecah. Jadi kami harus segera melakukan tindakan operasi sesar. Operasi? Tapi anak aku nggak kenapa-napa kan? Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, Bu. Sejauh ini bayinya sehat. Hanya memang kami harus segera melakukan tindakan. Karena kalau tidak, bayi dalam kandungan ibu ini bisa meninggal karena kekurangan cairan. Kalau anak ini sampai mati, aku nggak punya senjata lagi untuk merebut harta Aldi. Dokter, aku mohon lakukan sesuatu. Aku nggak boleh kenapa-napa. Aku mohon, dia harus selamat. Iya, Bu Anita. Ibu tenang dulu ya. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Sekarang Ibu tenang, biar saya temui suami Ibu di luar ya. Titip Bu Anita, suster ya. Iya, Dok. Sabar ya, Bu Anita. Nanti juga sakitnya hilang. Dian, bagaimana kondisi Anita? Apa yang terjadi? Dia sekarang sedang ditangani oleh dokter ideal. Mudah-mudahan bayi ini nggak kenapa-napa. Tapi kenapa sampai ada masalah dengan kandungannya? Apa yang sebenarnya terjadi, Dian? Apa aku perlu kasih tahu ke Aldi tentang usaha Anita kabur dan ingin mencelakainya Najwa? Dian, Ya. kamu menyimpan sesuatu. Maaf, apa ada keluarga atau suami dari Bu Anita? Saya suaminya. Gimana kondisi istri saya? Kandungannya? Begini, Pak. Kami harus segera mengeluarkan bayi dalam kandungan Ibu Anita secepatnya melalui operasi sesar. Karena air ketuban Bu Anita ini sudah pecah, Pak. Astagfirullah. Jadi kalau tidak dikeluarkan segera, saya khawatir bayinya tidak bisa diselamatkan. Dokter, lakukan apa aja yang perlu dilakuin. Kalaupun harus operasi sesar, saya akan berikan persetujuannya. Kalau begitu, silakan Bapak membuat surat pernyataan di ruang administrasi, Pak. Oke. Saya akan menyiapkan ruang operasinya dulu. Iya, oke. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Pak. Kamu hubungi Mak. Bilang Anita mau dioperasi. Aku ke ruang administrasi. Apa? Anita dioperasi sesar? Kamu yang betul, Dion. Iya, Mi. Anita akan dioperasi. Sekarang aku lagi di rumah sakit sama dia. Nggak mungkin, Dion. Setahu Mami, Anita ada di rumah. Kenapa sekarang tiba-tiba dia di rumah sakit? Udah deh, Mi. Sekarang mendingan Mami ke rumah sakit aja. Karena cucu Mami sebentar lagi akan lahir. Ya udah, Mami kesana sekarang ya. Biarlah. Aldi dan Mami nggak perlu tahu tentang kaburnya Anita. Karena dia ingin melakukan sesuatu kejahatan terhadap Najwa. Bisa-bisa keadaan makin rumit. Biar aku aja yang akan mengawasi Anita. Agar nggak mencelakai Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hamba bersujud kepadamu ya Allah. Lancarkanlah operasi yang sedang dijalani istri hamba dan berikanlah keselamatan dan kesehatan kepada istri hamba dan juga anak hamba. Anak hamba itu adalah anugerah terindah darimu ya Allah. Anak itu akan menjadi penggembira hati hamba. Untuk itu hamba mohon kepadamu ya Allah. Bimbinglah anak hamba biar kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tuanya dan juga menegakkan agamamu ya Allah. Kabulkanlah doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Dok, alhamdulillah bayinya perempuan dan beratnya 2 kilo 10 gram. Kalau begitu, bayinya langsung dibawa ke inkubator.
Semuanya normal. Sekarang tinggal menunggu pasang sadar. Iya, Dok. Lampu ruang operasinya udah mati. Gimana keadaan bayinya ya? Aku khawatir loh, Mi. Tenang, Al. Kamu mesti ingat, Al. Anak itu adalah pewaris Haryo Kusumo Diningrat. Pemilik Haryo Kusumo Company dan semua harta kekayaan yang dimilikinya. Mami, bisa nggak sih kita mikirnya terlalu jauh? Yang harus kita fokus sekarang bagaimana kondisinya. Masa masih mikirin harta sih? Dokter, gimana dengan istri dan anak saya? Syukur alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Bayi dan ibunya pun selamat dan tidak ada masalah apapun. Alhamdulillah. Oh ya Pak Aldi, selamat ya. Karena saat ini Bapak telah menjadi seorang ayah. Terima kasih dokter. Terima kasih. Dok, cucu saya kelaminnya apa ya? Dan beratnya berapa? Bayinya perempuan, Bu. Cantik seperti neneknya. Tapi karena bayinya ini lahir prematur, jadi beratnya kecil sekali. Hanya 2 kilo 10 gram saja. Dan harus mendapatkan perawatan khusus di inkubator, Pak. Jadi prematur. Saya minta tolong dokter lakukan apa saja. Yang penting bayi ini harus sehat dan tumbuhnya bisa normal, dokter. Kalau gitu biar saya tinggal dulu ya. Oke. Mari, Bu. Terima kasih, dok. Sekarang aku jadi ayah. Itu adalah status yang selama ini aku tunggu-tunggu, loh, Mi. Tuh kan, Al. Untung kamu ikutin kata-kata Mami. Coba kalau waktu dulu kamu tetap sama Najwa dan tidak menikah lagi dengan Anita, pastikan kamu nggak bakal punya anak seperti sekarang. Mi, bisa nggak sih nggak ngebahas soal itu? Masa lalu aku udah kubur dan mendalam. Jadi tolong, kita sekarang fokus soal anak ini dan masa depannya. Itu aja. Enak aja kamu mengakui anak itu jadi anak kamu, Aldi. Sampai kapanpun juga, anak itu tetap darah daging aku. Dan kamu nggak akan punya hak apapun terhadap anak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayalas shalah, ayalas falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Mi. Anak ini sehat. Dan dia cantik sekali, Mami. Ya lumayan cantik. Ingin rasanya Mi aku mengeluarkan dia dan menggendongnya. Dan bawa dia dari sini, Mi. Ya Allah. Adi, kamu sadar nggak apa yang kamu katakan? Iya, Mi, aku tahu. Ini masih di inkubator, tapi bukan itu. Ini cuma ungkapan kebahagiaan aku aja, Mi. Bukan itu maksud Mami. Maksud Mami apa? Kamu lihat bayi itu. Itu sebetulnya bukan anak kamu, Al. Tapi anaknya Dion. Mi, aku tidak mau dengar apapun tentang itu. Buat aku, anak ini tetap anak aku. Aku sudah yakin dari dulu. Anak ini pasti membawa petaka, apalagi kalau Anita yang melahirkannya.